Healthy people, ketemu lagi bersama saya Dr. Go. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang fimosis. Nah, udah pada tahu kan apa itu fimosis? Kalau belum tahu, silakan dengar video saya sampai habis. Jadi sebelum kita membahas tentang fimosis lebih lanjut, pertama kita akan belajar tentang anatominya dulu. Anatomi penis seperti pada gambar yang ini. Nah, terdiri dari batang penis dan kepala penis. Batang penis yang ada tulisannya dorsal, ada tulisannya ventral. Saya nggak akan bicara tentang anatomi yang rumit-rumit. Kita sebut saja bagian atas dan bagian bawah. Bagian atas itu kita sebut dorsal, bagian bawah kita sebut ventral. Kemudian kulit bagian depan dari penis itu kita sebut preposium. Kemudian di dalam kulitnya itu ada kepala penis. Jadi penis itu kan seperti jempol ini anggapannya ya. Jempol ini ada bagian yang lebih besar seperti jamur. Nah, itu kita namakan gland penis. Itu anatomi singkatnya, nanti saya bahas nggak pakai bahasa-bahasa yang rumit itu kok. Jadi saya sebutnya penis bagian atas, bagian bawah, kepala penis sama kucur. Biasa orang kucur atau kulit kepala penisnya itu. Ya. Oke, kita masuk pada penyakit yang dinamakan fimosis. Apa sih fimosis itu? Jadi fimosis itu adalah tidak bisanya kulit dari penis itu yang bagian atas terbuka sempurna sehingga terlihat kepala penisnya. Ya, fimosis ini ada yang dinamakan fimosis fisiologis dan fimosis patologis. Fimosis fisiologis itu ya maksudnya ya memang ada tapi tidak menyebabkan masalah. Nanti ketika masih kecil beranjak ke puber atau remaja, nanti kadang-kadang ada yang bisa hilang sendiri fimosisnya, bisa buka sendiri. Nah, jika fimosis tersebut tetap terjadi melewati masa puber atau sampai dewasa masih tetap tidak bisa ditarik ke bawah atau tidak bisa terbuka sempurna, itu baru dinamakan fimosis yang patologis atau yang bermasalah. Lalu ada yang bertanya, apakah orang yang fimosis atau anak yang fimosis ini harus disunat? Nah, itu kita harus lihat kasusnya dulu. Pertama, anaknya umur berapa? Kemudian grade dari fimosisnya itu grade keberapa? Nah, itu kita semua harus lihat apakah ada infeksi atau sering infeksi. Itu kita semua harus lihat dulu. Jadi fimosis yang fisiologis dan fimosis patologis kita sudah tahu. Kemudian lanjut ke apa sih penyebab dari fimosis ini. Untuk penyebabnya itu biasanya bisa karena penis yang tidak dibersihkan atau jarang dibersihkan. Jadi antara kulit penis dan kepala penisnya itu sangat lengket. Nah, karena lengket itu sehingga menimbulkan kerak, jadi sangat menempel sehingga tidak bisa ditarik ke bawah. Yang kedua bisa karena mungkin ada luka atau ada infeksi sebelumnya, jadi dia menimbulkan sikatrik atau jaringan abnormal pada kepala penisnya sehingga tidak bisa dibuka. Atau yang lain itu kelainan dari lahir atau bawaan dari lahir, begitu. Lalu bagaimana cara mengatasi fimosis? Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya, kalau fimosis fisiologis atau fimosis yang normal itu biasanya memang sering terjadi pada anak-anak. Nanti setelah dia beranjak dewasa karena ereksi, karena sering dibersihkan, itu nanti bisa hilang sendiri fimosisnya. Tapi tidak semua fimosis itu memang bisa hilang sendiri atau bisa buka sendiri. Kita harus lihat kasusnya satu persatu.
Nah, lalu ada yang tanya lagi, apakah harus disunat kalau orang yang terkena fimosis ini? Harus disunat jika itu memang fimosis yang patologis. Atau kulit kepala penis ini memang tidak bisa ditarik dan sering menyebabkan infeksi. Karena terjadi fimosis, jadi air kencing itu banyak yang masih terkumpul di ujung dari kepala penisnya. Karena fimosis, jadi kulitnya itu rapat, kencing bisa keluar tapi mesti ada sisa yang di dalam. Sisa di dalam ini bisa mengerak sehingga menyebabkan radang pada ujung penis dan radang pada saluran kencing. Biasanya anak yang sering mengalami hal ini, fimosis sudah grade 4, grade yang paling terakhir, itu sering mengalami radang. Jadi salah satu caranya adalah disunat agar kulit kepala penis atau preposium yang lengket tadi itu bisa dibebaskan, kemudian kencing tidak ada yang tertinggal di sana. Apakah setelah radang atau infeksi pada penis dan saluran kencing bisa langsung dilakukan tindakan operasi atau tindakan sunat? Jawabannya adalah tidak. Kita harus menunggu radang dari fimosis itu selesai dulu. Jadi tidak ada radang, infeksi juga tidak ada, itu baru kita bisa lakukan penyunatan. Memangnya ada berapa sih grade atau keparahan dari fimosis ini? Nah, untuk grade-grade-nya ini ada gambarnya. Jadi ada 4 grade. Grade 0 itu ya orang normal, itu kulit penis itu bisa ditarik sampai belakang sampai melewati gland penis. Gland penis itu maksudnya kepala penis ya. Kepala penis kan seperti jamur seperti yang saya bilang tadi. Diameter yang paling besar itu melewati dari kepala penis itu. Itu grade 0, maksudnya normal, tidak ada fimosis. Kemudian grade 1 itu bisa dibuka tapi tidak sempurna. Masih ada yang tertutup gland penisnya. Kemudian grade 2 itu bisa terbuka tapi menutupi separuh dari kepala penisnya. Grade 3 itu bisa dibuka sedikit sekali. Ya kira-kira 3/4 dari kepala penis atau gland penisnya itu masih tertutup. Kemudian grade 4 itu sama sekali tidak bisa ditarik. Dia karena terlalu lengket, jadi dia tidak bisa ditarik. Jadi kepala penisnya itu sama sekali tidak kelihatan. Nah, biasanya yang grade 4 ini yang sering menimbulkan masalah ketika kencing. Banyak sisa kencing yang masih terperangkap di dalam kulit penis. Kemudian jika kencing itu kulup penis atau kulit kepala penis atau preposiumnya itu bengkak. Nah, itu yang harus dilakukan tindakan sunat setelah radang diatasi gitu. Lalu ada yang tanya lagi, apakah berbahaya dok kalau fimosis ini? Nah, tergantung grade-nya, grade berapa. Berbahaya atau tidak itu tergantung grade-nya. Kalau grade-nya memang grade 3 atau grade 4 sering menyebabkan infeksi dan menyebabkan anak itu menjadi demam. Pada anak kecil kalau demam resiko bisa kena kejang demam, biasa umur 6 bulan sampai 5 tahun. Nah, kalau memang sering-sering demam karena penisnya bengkak atau karena fimosisnya itu ya harus diatasi penyebab demamnya itu. Jadi harus disunat setelah radangnya selesai agar tidak terulang lagi terkena infeksi saluran kencingnya. Begitu dari saya untuk fimosis. Sebenarnya ada lagi yang namanya parafimosis. Ya berbeda dengan fimosis, kebalikannya kalau parafimosis. Nanti saya akan bahas pada kesempatan berikutnya. Bagi teman-teman yang mau tanya apapun tentang sunat atau tentang penyakit fimosis ini, bisa langsung komen di kolom komentar. Jangan lupa ketik like dan subscribe supaya jika saya memberikan info-info terbaru, teman-teman bisa langsung mendapatkannya secara live. Sekian dari saya. Terima kasih dan sehat selalu.